Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bismillahirrahmanirrahim. Habib Muhammad Nabi ya Rasulullah. Habis rali sadri wa yassir amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan dapat melaksanakan kegiatan kita seperti biasa. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallim taslima. Pemirsa dan guru-guru TK yang budiman Anda berada, hari ini ingin saya sampaikan tentang pentingnya bermain bagi anak usia dini, anak usia taman kanak-kanak. Nah, kita tahu bahwa bermain itu adalah kodratnya anak. Bermain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak, terutama pada anak usia dini. Bermain dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan tanpa dipaksa dan dapat membantu perkembangan anak. Bermain pada anak usia dini merupakan bagian dari belajar itu sendiri. Nah, kalau prinsip pembelajaran di TK adalah bermain sambil belajar seraya bermain. Nah, bermain dan belajar berjalan bersamaan. Jadi kita tahu bahwa keduanya itu adalah tidak mungkin dapat dipisahkan, aktivitas yang tidak mungkin dipisahkan. Keduanya justru saling terkait. Pada anak usia dini ini harus diberikan stimulus yang baik. Di samping itu anak juga diberi kesempatan bermain. Jangan dilarang, jangan main, ayo belajar. Mereka bermain itu belajar. Dia akan menemukan sesuatu. Misalnya anak-anak membuat bangunan dari balok. Nah, itu kan bermain menyusun balok, memilih balok. Misalnya ayo dipilih warna merah, lalu dia memilih warna merah. Ayo memilih warna biru, dia memilih warna biru. Namun dalam hal itu dia belajar mengenal warna. Nanti ketika dia dewasa, dia tidak buta warna, dia udah tahu, oh ini warna merah, ini warna biru, ini warna hijau. Nah begitu. Jadi kita tidak boleh melarang anak-anak bermain. Sebab dunia anak adalah bermain. Dunianya adalah dunia bermain. Tidak ada satu anak pun yang tidak bermain kecuali anak tersebut tidak normal. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat perkembangan anak tersebut terhambat, makanya tidak bermain. Anak yang tidak bermain itu tidak cerdas. Misalnya anak duduk diam, terpaku, berjam-jam, itu tidak baik. Anak yang aktif, anak yang cerdas. Bagi orang tua memiliki anak usia dini harus paham ternyata ada banyak sekali manfaat bermain. Nah, apa saja manfaat bermain itu? Sebab dunia anak adalah bermain. Dunianya adalah dunia bermain. Tidak ada satu anak pun yang tidak bermain kecuali anak tersebut tidak normal. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat perkembangan anak tersebut terhambat, makanya tidak bermain. Anak yang tidak bermain itu tidak cerdas. Misalnya anak duduk diam, terpaku, berjam-jam, itu tidak baik. Anak yang aktif, anak yang cerdas. Bagi orang tua memiliki anak usia dini harus paham ternyata ada banyak sekali manfaat bermain. Nah, apa saja manfaat bermain itu? Tujuan bermain, kita bahas dulu tentang tujuannya. Sebagai sarana bagi anak untuk bereksperimen. Nah, dia ada melakukan sesuatu. Anak untuk bereksperimen. Nah, kita tahu bahwa tujuan bermain itu sebagai sarana untuk bereksperimen. Nah, misalnya kita melihat anak membentuk dari pasir. Misalnya anak-anak bermain dengan pasir, dia akan membentuk. Ini Bu Guru, kami bikin kue. Ini Mama, kami sedang bikin kue. Nah, biasanya anak-anak menyebutkan, kemudian
kami, ataupun ada anak yang menyebutkan nama sendiri. Makanya ketika anak-anak mengucapkan sesuatu, orang tua lebih bijak di dalam menanggapi dari percakapan, jangan sampai anak itu merasa rendah diri, oh aku salah, nggak boleh. Jadi kita harus hati-hati. Sebagai sarana yang kedua, sebagai sarana melatih anak beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, misalnya kita membawa anak ke kandang sapi, boleh nggak membawa anak ke kandang sapi? Boleh. Kenapa? Dia biar melihat, oh bahwa ini sapi, oh ini kambing, oh ini ayam, beda sapi dengan kambing, walaupun sama kakinya 4. Kalau sapi kakinya 4, kambing juga kakinya 4, tapi tubuhnya berbeda. Nah, juga bentuk dan lainnya ada perbedaan. Nah, juga makanya kita harus tahu memberi kesempatan kepada anak bahwa dia harus melihat sesuatu yang ada di lingkungannya. Seperti ibu guru membawa anak ke sawah, itu boleh nggak? Boleh. Percakapkan bahwa oh di sawah itu ada apa, oh ada padi itu untuk apa, dan bagaimana proses itu pembuatan padi supaya anak-anak tahu. Nah, padi itu ditanam dengan apa dan bagaimana caranya, supaya dia melihat, setidaknya dia melihat dulu. Tapi lebih bagus kalau dia mempraktekkan. Saya menanam padi, oh itu pasti anaknya kotor kalau bermain di lumpur ya. Tapi kotor itu adalah baik, karena situ ada pengetahuan. Nah, terus sebagai sarana bagi anak untuk bereksplorasi sehingga rasa keingintahuannya terpenuhi. Nah, misalnya anak-anak bermain dengan air, dengan pencampuran warna, kan dia bereksplorasi itu ya. Membentuk dengan plastisin, membentuk dengan pasir, banyak hal yang kita bisa memberikan kepada anak agar dia dapat bereksplorasi. Nah, kalau memang pencampuran warna, kita pandu, kita mendampingi. Misalnya kalau warna merah dicampur warna kuning jadi apa? Nah, lalu dia praktekkan, ambil sesendok warna merah, ambil sesendok warna kuning, lalu diaduk jadi apa? Tuangkan di kertas, lebih jelas warnanya kelihatan. Nah, terjadi warna apa? Jadi pengetahuan yang dia berbuat sambil bermain itu akan ingat dia sampai dewasa. Nah, itu hebat sekali. Nah, bagaimana kita mengetahui manfaat bermain? Nah, rupanya manfaat bermain itu sangat bagus untuk mengembangkan kemampuan moral agama. Itu ada di Permendikbud. Kan saya lihat Permendikbud 146 dan 137 ya, tahun 2014. Nah, mengembangkan kemampuan motorik atau gerak. Jadi anak-anak bermain tidak ada yang tidak bergerak, pasti dia bergerak, gerak matanya, tangannya, kakinya, berlari. Kalau main bola, anak-anak kan berlari terus mengejar bola. Dan kita begitu ketemu bola dia menendang. Begitu juga kalau misalnya anak bermain balok, ketika balok itu jauh dia akan bangun, ambil balok dan menyusun balok, lalu berdiri lagi melihat, oh bangunannya sudah bagus, jalan lagi, ambil lagi baloknya dan berbicara, tertawa, tersenyum, itu sangat menyenangkan. Nah, mengembangkan kemampuan kognitif dan pikir. Nah, di situ kan ketika anak membuat sesuatu kan dia berpikir, oh saya buat rumah, oh saya membuat masjid. Nah, apalagi kita memberikan kegiatan membentuk dengan plastisin, anak-anak membuat sesuatu, udah sesudah dia membuat bulat-bulat, dia tata di dalam piring. Bu guru, telurnya sudah siap. Namun dia sudah paham bahwa yang bulat-bulat itu telur. Dia sudah paham dan dia sudah tahu bahwa membuat telur bulat-bulat, terus membuat piring, membuat sendok, membuat gelas, dan banyak hal lagi yang dia buat.
yang kita nggak tahu kadang-kadang dia membuat donat. Itu apa sayang? Buat donat mah. Kata buat donat dulu. Nah dia udah tahu. Itu sangat penting kegiatan bermain. Nah kita lanjut ya, nanti di part 2 ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.